Haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan di hidup kami. Tidak ada lagi Allah di luar Engkau. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau memilih kami dan menetapkan kami supaya kami pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Buka pikiran kami supaya kami mengerti kitab suci. Kuduskan hati dan pikiran kami Bapa. Roh Kudus angkat robek selubung yang menutupi pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua menjadi tanah yang subur. Kuduskan urapi juga hamba-Mu ini. Layakan jadi seluruh berkat malam hari ini Bapa. Roh Kudus, Engkau kuasai ruangan ini kami semuanya. Kami ikat penguasa di udara. Kami patahkan kuasanya. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak bisa mencuri firman dari hati kami. Berfirmanlah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Tema firman Tuhan malam hari ini yaitu membangun rumah Tuhan bersama Roh Kudus. Saudara simak baik-baik supaya nanti menangkap maksud abadi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ya karena ini temanya membangun rumah Tuhan, ternyata kalau kita selidiki dengan saksama, Allah itu sangat serius. Ya, perhatikan, Allah sangat serius dengan rumah dan pekerjaannya. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan malam hari ini, kita mau bercermin dulu dengan bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Bahwa betapa seriusnya Tuhan terhadap rumah Tuhan dan pekerjaannya. Ya, ketika bangsa Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar menghancurkan bait Allah Salomo. Kemudian umat Yahudi, bangsa Israel itu ditawan ke Babel selama 70 tahun. Begitu lamanya mereka ditawan, diperhamba, diperbudak. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa nanti kalau genap 70 tahun baru dilepaskan. Dan setelah selesai hal itu, nubuatan Nabi Yeremia digenapi. Kemudian pada saat itu ya ada seorang raja bernama Koresi ya dari Persia mengizinkan 50.000 orang Yahudi kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel, itu gubernur Yehuda, bersama Imam Yosua sebagai imam besar. Mereka diizinkan pulang untuk apa? Membangun kembali Yerusalem dan bait Allah. Ya, nah jadi firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Nah, ketika mereka kembali ke Yerusalem, sesuai dengan perintah dari, padahal Koresi ini raja Persia, tapi karena memang itu sudah nubuatan firman Tuhan, mereka suruh pulang. Silakan pulang kembali ke kampung halaman kalian, bangunlah Yerusalem dan bangunlah bait Allah, karena bait Allah Salomo itu yang pertama sudah hancur, dimusnahkan oleh orang Babel. Nah, setelah mereka kembali ke sana,
ternyata ada bangsa di sekitarnya, yaitu orang Samaria, ternyata nggak suka, nggak setuju kalau orang Yahudi ini bangun kembali bait Allah yang kedua. Mereka nggak suka. Mereka tentang itu, dan apa yang terjadi, saudara? Maka orang Yahudi ini berhenti, hanya mereka meletakkan dasarnya doang, pondasinya sedikit, dan mereka berhenti. Tahu nggak, kalau saudara baca dalam sejarah, itu 16 tahun. 16 tahun vakum. Nah, jadi selama 16 tahun itu, sejak saat itu orang Yahudi menjadi acuh tak acuh. Orang Yahudi pada saat itu mengalami kesuaman rohani yang begitu parah. Nah, kisah ini kita lihat dalam, saudara baca dalam kitab Hagai. Nah, lebih bagus saya himbau saudara punya Alkitab di rumah, ya. Punya satu Alkitab buku. Kalau saudara punya Alkitab di sini, di handphone kita, itu kita enggak sistematis. Coba saudara bayangkan, saat tes berulang kalau kita baca Alkitab, ya, satu ayat habis itu digeser ke atas, digeser ke bawah, itu kita enggak fokus, enggak konsen. Coba saudara buka satu lembar firman Tuhan, satu pasal, mata kita tuh yang turun, kita bisa balik lagi. Jadi kayak nyangkut itu ayat per ayat. Jadi bisa sistematis gitu. Kalau lewat HP saudaraku, itu hanya sekedar, oke lah, kita bawa kemana-mana gampang. Itu pun kalau kita baca. Mungkin kita pengen baca, pas mau baca, tiba-tiba masuk WA. Kita tunda, baca WA, kita balas-balas, dan lupa baca Alkitab. Nah, bagaimana kita menangkap, ya? Jadi saya di rumah punya Alkitab, buku Alkitab, ya, bahkan beberapa buku ada, walaupun saya enggak lancar bahasa Inggris, saya punya beberapa Alkitab bahasa Inggris juga untuk perbandingan. Saya baca, saya punya konkordansi, ensiklopedia gitu, tentang sejarah Alkitab, semua sejarah saya punya, supaya saya mengerti sejarahnya. Nah, saudaraku, dan apa yang terjadi? Bangsa Israel yang sudah kembali ini mengalami kesuaman secara rohani. Dan dalam Hagai pasal saat itu kita lihat bagaimana, ya, kemunduran rohani mereka, ya. Sehingga Allah kembali mengutus Nabi Hagai dan Sakaria. Untuk apa? Untuk membangun semangat orang yang sudah datang ini. Ayo lanjutkan pekerjaan tersebut. Bangun kembali. Tapi kita baca dalam Hagai pasal 1 itu, karena terlalu sibuknya dengan kepentingan. Kenapa terjadi begini? Karena mereka itu sudah mengalami kesuaman rohani, sehingga mereka itu hanya sibuk, ya, dengan kepentingan secara lahiriah. Nah, jadi orang Yahudi dalam pembacaan itu mengabaikan pembangunan bait Allah, tapi mereka sibuk, Alkitab mencatat secara detail, membangun rumah mereka sendiri, bahkan dikatakan memapanin, ya, dengan kayu aras, dengan kayu yang terbaik, rumah jasmani, sedang bait suci tetap menjadi reruntuhan. Nah, inilah sumber kegagalan bangsa Israel. Mereka sudah jauh dari berkat Tuhan. Mereka mengalami kegagalan, walaupun dikatakan mereka sibuk membangun rumahnya, hanya perkara lahir yang mereka urus, saudaraku. Dan ternyata Allah berdiam. Allah menyuruh lagi Nabi Hagai dan Sakaria untuk suruh bangun, ya. Dalam ayat itu, dalam ayat 4, dalam ayat 6 sampai 11, umat Allah telah kehilangan berkat-berkatnya. Karena apa?
Karena mereka mementingkan diri sendiri. Mereka kurang memperhatikan sasaran atau maksud Tuhan, yaitu membangun rumah Tuhan. Ya. Saudara baca situ, saya ringkas aja. Karena ini ada konotasinya, ada relevannya nanti dengan kita bahas nanti dalam perjanjian baru. Ya. Nah, puji Tuhan dalam ayat 12, bangsa itu mendengar. Ya. Mungkin juga sadar, kok kita kacau begini. Kok hidup kita kok berantakan, kok nggak diberkati. Gitu. Padahal Allah berjanji. Dan ayat 12, bangsa itu mendengar. Ya. Mendengar sehingga para pemimpin ya, dan umat itu menanggapi dengan serius. Sehingga mereka ya mulai kembali taat dan takut akan Tuhan. Kemudian saudaraku, mereka mengabdi sesuai dengan perintah Nabi Hagai, dan mereka mulai melanjutkan 16 tahun vakum itu, 16 tahun kemudian baru mereka melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Bayangkan, 16 tahun terbengkalai. Padahal pada saat itu Allah selalu ketemu umatnya lewat ya bait suci. Kenapa Allah memerintahkan Salomo bangun bait suci? Karena memang Allah cuma mau ketemu umatnya lewat bait suci. Karena sudah dihancurkan, maka Allah perintahkan bangun lagi yang sudah roboh. Benar-benar itu sampai rata sampai dengan tanah. Dan ketika mereka mendengarkan, mereka mulai membangun kembali. Mereka mulai taat, mulai takut akan Tuhan. Nah, ketika mereka mulai menanggapi itu, Allah pun, saudaraku, Allah pun menanggapi umatnya yang taat. Dengan Allah berjanji begini, aku akan menyertai mereka. Jadi Allah meneguhkan ya, memperkuat keputusan hati umatnya dan menolong mereka untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Ya. Dengan janji, aku menyertai kamu. Jadi komitmen yang terbesar Tuhan yaitu aku akan menyertai kamu. Saudaraku, ini saya baca secara mendetail dan saya catat secara mendetail ya sejarah ini ya. Jadi yang saya sampaikan ini semua tertulis di situ. Dan nanti kita akan ketemu di ujungnya ya. Nah, dalam pasal 2 Hagai itu ya, dalam pasal 2 nah, akhirnya mereka menyelesaikan rumah itu, selesai juga. Tetapi apa yang terjadi? Ketika rumah itu selesai, rumah Tuhan selesai, bait suci Allah, beberapa orang kecewa. Loh, kok beda ya? Beda dengan bait Salomo yang pertama. Kok bait Salomo dulu lebih megah daripada ini? Sehingga mereka kecewa. Ya, banyak yang kecewa di antara mereka. Tapi perhatikan saudaraku, ini bait Allah yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Walaupun bait Allah pertama itu megah, dan yang kedua ini kurang megah, tapi Allah campur tangan. Tapi Allah membesarkan hati mereka dengan ada 3 janji Allah di situ dalam pasal 2. Yang pertama, Allah sendiri akan bersama-sama mereka untuk menggenapi semua janji dalam perjanjiannya. Tertulis demikian. Janji Allah kedua, Roh Allah akan berdiam. Roh Allah akan memberikan rohnya untuk berdiam di tengah-tengah umat itu. Dan janji yang ketiga dalam pasal itu, bahwa kemegahan rumah ini akan lebih besar daripada yang pertama. Padahal secara fisik, bait Allah Salomo itu tuh megah sekali. Karena Salomo itu memang bikin dengan luar biasa. Inci per inci itu dia atur sedemikian rupa. Ya, sehingga pada waktu itu Ratu Seba datang dari negeri jauh, hanya melihat hikmat Salomo bangun rumah Tuhan, dahsyat banget, luar biasa saudaraku. Nah, megah secara fisik, tetapi Allah menyatakan bahwa ini lebih megah nanti daripada yang pertama. Kenapa? Karena kekuatan kuasa Tuhan lebih besar
menyertai di dalam pembangunan bait ini. Nah, dalam pasal 2 ayat 16 sampai 20, Allah memerintahkan umatnya mempertimbangkan. Ya, perhatikan. Allah memerintahkan umatnya mempertimbangkan, ya, apa sebabnya. Jadi Allah itu ingatin kepada mereka. Coba kalian pikir kalau bahasa sehari-hari. Apa sebabnya mereka tidak diberkati? Kalau kita bahasa sehari-hari, kenapa? Coba kamu renungkan, kenapa kamu nggak diberkati selama ini? Ini bahasa Tuhan loh. Saudara baca di situ, ya. Dari masa lampau, selama 16 tahun itu, ternyata ditemukan karena apa? Mereka tidak taat. Tuhan suruh bangun rumah Tuhan, tapi mereka sibuk bangun rumah sendiri, dipapanin rumah itu dengan baik, pakai kayu yang terbaik, kayu aras. Sekarang rumah Tuhan itu begitu aja, terbengkalai. Ya, inilah penyebabnya mereka kehilangan berkat, mengalami kegagalan selama 16 tahun. Ya, padahal Allah sudah berjanji. Nah, ketika mereka sudah mengerjakan itu walaupun sempat kecewa, tapi Allah tetap menguatkan mereka, ya. Karena mereka sudah bersedia membangun kembali bait Allah, maka Allah memberkati. Saudara, makanya lebih baik saudara nanti baca di Alkitab. Di situ judul-judulnya saudaraku, berkat dalam membangun rumah Tuhan, janji berkat dalam membangun rumah Tuhan, ya, sehingga Allah membuat segalanya dikerjakan mereka itu berhasil, ya. Kalau saudara baca semua pasal dalam kitab Hagai itu, ya. Nah, jadi Nabi Hagai ini membesarkan, ya, menghibur Zerubabel, gubernurnya umat Tuhan pada saat itu yang dipilih untuk memimpin umatnya, dengan mengatakan bahwa satu hari nanti Allah, yang janji Allah, akan menggoncangkan langit dan bumi sehingga harta benda mereka itu akan datang ke rumah Tuhan. Dan janjinya tidak sampainya situ. Tuhan berkata, aku akan mengambil Zerubabel dan menjadikan dia cincin meterai, sebab dia yang kupilih. Nah, mungkin sekarang ini ya seperti pemimpin para penatua yang Tuhan pilih, ya. Nah, demikian pula kita saudaraku. Nah, kalau Allah dalam perjanjian lama ini begitu serius, ya, begitu serius tentang rumahnya dan pekerjaannya, dan ternyata saudaraku, Yesus pun dalam perjanjian baru, perhatikan. Yesus dalam perjanjian baru begitu semangat, ya, begitu semangat mengenai rumahnya dan rumahnya. Makanya ada ayat Matius 6:33. Yesus menegaskan apa? Cari dulu apa? Kerajaan Allah dan. Nah, jadi saudaraku, Tuhan mau, ya. Bahkan Nabi Hagai pun menyatakan bahwa Tuhan mau kita mengutamakan, mendahulukan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita. Yesus semangat sehingga dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan kerjakan dalam perjanjian lama itu dimeteraikan, Yesus meteraikan, meneguhkan di perjanjian baru. Dengan tetap harus kita mengutamakan kepentingan Tuhan dulu. Tuhan itu ingin punya rumah. Amin. Nah, saudaraku, kita langsung masuk ke dalam tema kita. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah? Amin. Jadi cuma bedanya bait dulu dengan sekarang. Kalau dulu berupa fisik, ya. Tapi pun Allah tetap serius. Kenapa? Allah selalu ingin bertemu umatnya lewat bait Allah. Nah, di perjanjian baru pun Allah ingin selalu bertemu dengan umatnya lewat bait Allah. Nah, bedanya sekarang apa? Ternyata di perjanjian baru bait Allah itu adalah saya dan saudara.
Bait Allah itu adalah kita semua. Amin. Jadi kalau dulu Allah ketemu umatnya di dalam bait secara fisik, itu pun melalui imam. Ya, imam sebagai perantara. Tapi sekarang ini pribadi lepas pribadi, kita itu bebas ketemu Tuhan. Amin. Makanya kita dijadikan bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, ya? Jadi kita ini adalah bait Allah. Coba Bapak Ibu sama-sama dengan saya katakan, saya adalah rumah Tuhan. Dan saya tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Pastikan dulu itu. Kalau saudara menangkap ini, saudaraku, nanti Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia bagaimana berkat itu tidak terpengaruh, berkat itu tidak terpengaruh dengan kondisi dunia. Amin. Karena kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Ya. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah rumah Tuhan, kita ini bait suci Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus, maka kita harus tahu bahwa yang menjadi pemilik atas rumahnya adalah Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku, karena kita adalah rumahnya Roh Kudus, maka kita harus melibatkan Roh Kudus dalam membangun rumah Tuhan. Nah, di sini masalahnya. Mungkin selama ini kita ada mau bangun rumah Tuhan, tapi kita bangun sendiri. Nah, saudara di sini yang bangun rumah, di sini siapa yang pernah bangun rumah dari nol? Mungkin pakai arsitek ya, atau pakai orang yang membangun rumah lah. Nah, saya menanya saudara, apakah arsitek ini atau orang yang bangun rumah ini, pemborong ini, itu langsung datang bawa gambar rumah tanpa seizin saudara? Ini rumah kamu nanti. Oh, saya nggak mau rumah begini. Kenapa kamu bikin begini tanpa sepengetahuan saya? Nah, pasti konsultasi dulu, benar nggak? Mungkin orang itu bilang bahasanya, bos mau rumah bentuk gimana? Nah, kita bilang kamarnya 3 umpamanya, 2 tingkat, modelnya begini, konstruksinya begini, bahannya begini. Ketika sudah deal itu, baru dia gambar. Nggak mungkin itu arsiteknya, ya, ataukah sekarang ini orang yang membangun rumah itu menggambar aja rumah menurut dia itu baik. Bagus ini bos. Tapi enggak izin saudara. Enggak mungkin itu. Saudara pasti tolak. Jadi melibatkan yang punya rumah. Betul. Amin. Nah, sama juga sekarang ini. Kita mau bangun rumahnya Tuhan. Pertanyaannya, selama ini kita bangun rumah Tuhan, libatin Tuhan enggak? Seperti yang Tuhan mau enggak? Atau kita bangun sendiri? Menurut kita ini bagus ini. Ini Tuhan bagus. Tapi apakah di depan Tuhan itu bagus? Nah, jadi semuanya itu mesti sesuai dengan standar sang pemilik rumah. Walaupun mungkin saudara beli rumah yang sudah jadi, mungkin tetap renovasi. Renovasi pun seizin pemilik rumah enggak? Atau mendatang aja begitu. Mendatang aja. Datang katakanlah, ambil contoh nih Anda pas Hendy Joshi ini. Ya. Karena saya pernah lihat rumahnya direnovasi gitu. Datang. Kok ini rumah kamu nanti. Dia bikin kamar umpamanya 1. Nah, kira-kira Hendy Joshi bilang apa? Siapa yang suruh kamu bikin begini? Saya, bos. Loh, kok begini? Iya, menurut saya ini bagus. Saya nggak mau begini. Ulang lagi, benar nggak? Benar kan? Atau saudara bilang, iya deh, gue ikutin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tetap menurut kita, standarnya kita. Amin. Nah, kita mesti bangun yang standarnya Roh Kudus. Karena yang mau tinggal situ Roh Kudus. Jangan sampai nggak sesuai dengan standarnya Roh Kudus. Kita sudah bangun rumah. Nah, jangan sampai kita seperti di Hagai. Rumah itu berantakan. Ya. Ketika Yesus masuk dalam bait Allah, ya.
Dia melihat di situ ada pedagang merpati, ya. Kemudian penukar uang, dan Yesus tunggang balikan. Dia tunggang balikan itu meja, merpati dia lepasin, dia cambuk orang-orang di situ. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Rumahku disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan apa? Sarang penyamun. Jadi standarnya Tuhan. Nah, mari kita mengecek apakah saudara dan saya, ya, bangun rumah kita ini memang Roh Kudus sudah berkenan diam, atau jangan-jangan rumah kita ini masih berantakan karena masih sarang penyamun. Di dalam sini ini masih banyak, ya, seperti zaman dahulu. Motivasi ini berbicara motivasi. Apa motivasi kita? Nah, jadi rumah Tuhan itu dari sini nih pribadi per pribadi. Baru kita bangun rumah bersama dalam komunitas, yaitu Komsel. Amin. Nah, kita ini sudah disebut ketika saudara dan saya percaya Yesus dibaptis, ya. Maka 1 Petrus 2 ayat 5 berkata apa? Baca sama-sama. Dan nah, jadi saudara dan saya ini disebut batu-batu yang hidup. Dulunya kita ini batu mati karena dosa. Begitu kita percaya Yesus, kita dimeteraikan dalam baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kita disebut lahir baru, ciptaan yang baru, disebut batu yang hidup. Untuk apa batu itu? Untuk pembangunan rumah Tuhan. Baru ketika rumah itu selesai, baru ada persembahan. Nah, kenapa dulu Allah waktu zaman perjanjian lama mendesak untuk bangun bait Allah? Karena Allah mau umatnya itu membuat persembahan di hadapan Tuhan, korban. Enggak mungkin dibakar di luar bait suci. Nah, kenapa umat Tuhan waktu itu berantakan? Kenapa mereka mengalami banyak kegagalan? Karena enggak ada lagi korban. Bagaimana ada korban? Bagaimana ada persembahan? Enggak ada rumah Tuhan. Nah, saudara dan saya sebagai rumah Tuhan saat ini, apakah kita sudah membangun rumah Tuhan dari saya dulu? Ya, dari saya dulu. Nah, dari saya itu kita membangun hubungan. Nah, saya percaya kita ini sudah banyak pelajaran, ya. Jadi up ke atas, in dan out. Ya, mulai dengan Bapak dulu. Bangun mesbah. Pribadi kita ini sebagai batu yang hidup, bangun mesbah dengan Tuhan, up. Nggak mungkin kita mau in dulu, in atau out, kalau kita nggak terbangun di hadapan Tuhan. Nggak mungkin. Nah, nanti kalau kita nggak ada persembahan di hadapan Tuhan, nggak ada hubungan yang dengan Tuhan, nanti kita bangun rumah Komsel, nanti kita jadi pengacau di sana. Kenapa? Karena kita dengan Tuhan belum beres, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Mungkin kita nggak sadar kita bangun rumah sendiri tanpa seizin Tuhan, menurut kita, dan kita nggak sadar rumah Tuhan ini udah penuh dengan apa? Udah penuh dengan yang tadi itu penyamun, sarang penyamun. Banyak kejahatan dalam hati kita. Dan kita merasa bahwa kita ini adalah rumah Tuhan. Kita merasa sudah benar. Begitu kita bangun rumah, ya lewat rumah Tuhan bersama-sama, 2-3 orang itu Komsel, komunitas sel. Di sana kita bukan membangun, kita malah mengacau, meruntuhkan. Nah, padahal dikatakan batu itu harus disusun rapi tersusun. Tapi kita nggak bisa rapi tersusun. Kenapa? Karena kita belum jadi tempat persembahan di hadapan Tuhan. Bait Tuhan ini belum ada mesbah di hadapan Tuhan. Belum ada korban, belum ada yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Belum up ke Tuhan gitu. Nah, akhirnya kita mau dipakai, ya mau disusun di dalam, kita berontak lah. Gua nggak mau begini, gua nggak mau di sini, gua harusnya begini nih,
Gue nggak mau diatur-atur sama si PKS itu. Apaan itu si PKS itu? Katakanlah si Cim Konde. Apaan itu Cim Konde itu mau ngatur-ngatur saya? Nah, nggak bisa nanti diatur. Berantakan. Kenapa? Dia dengan Tuhan itu belum ada korban, belum ada mesbah. Padahal harusnya kita jadi batu yang hidup, disusun dengan tempatnya. Itu berbicara tentang karunia-Nya gitu. Wah, saya nggak mau. Saya harusnya jadi sini nih. Saya nggak mau disuruh-suruh tuh si PKS saya tuh. Saya nggak mau. Perintah-perintah saya gitu. Nah. Atau kita merasa, gue lebih pintar dari dia. Gue lebih pengalaman dari dia. Nah, akhirnya terjadilah di dalam itu kita tidak menjadi batu yang hidup. Nggak bisa disusun dengan rapi. Nah, jadi dimulai dari saya. Itulah up dengan Tuhan. Baru kita ke dalam komunitas Komsel. Dan kita keluar menjadi saksi Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, Tuhan mau seperti ini. Nah, kenapa sekarang ini pertanyaan ini juga yang Tuhan kasih kepada umat Israel waktu itu, ini juga masih relevan dengan kita. Setelah kita percaya Yesus, mungkin kita bilang, aduh, nggak udah ikut Yesus nih. Nggak udah merasa sungguh-sungguh ke gereja ini. Kok nggak belum diberkati? Malah banyak kerugian, banyak kebocoran, banyak pencuri berkat dan sebagainya. Nah, mungkin saja kita harus jawab. Nah, Tuhan kan kasih pertanyaan ke umatnya di dalam Hagai itu. Kamu telah kena ini nih. Kamu telah begini-begini. Kamu dikatakan mengumpulkan tapi buat pundi-pundinya bocor. Enggak ada hasil. Kenapa? Karena ternyata kita bangun rumah secara fisik. Hanya lahiriah yang kita perhatikan. Yang lahiriah. Roh kita ini sebagai rumah Tuhan itu udah terbengkalai. Jangan-jangan udah sakit. Jangan-jangan udah padam apinya. Kita nggak sadar. Dan kita sibuk mengurus yang rumah secara lahiriah. Kita papanin dengan baik. Contoh yang paling kecil. Ya, kita harus sehat. Amin. Harus paling tidak jalan kaki olahraganya. Nah, tapi saudaraku, kita jawab sendirilah gitu. Kita rajin mungkin setiap hari olahraga. Rajin demi menjaga kesehatan tubuh. Tapi kita lupa roh kita. Manusia rumahnya Tuhan. Kita nggak ada doa, nggak ada mesbah, tapi pagi-pagi rajin. Begitu pagi bangun, pikirannya jalan cepat. Nggak salah loh, saya nggak bilang salah loh, jangan nanti Abi bilang salah, enggak. Nah, cuma kita kasih ini Tuhan ini kasih pandangan ke umat Israel. Ya, tadi coba pertimbangkan apa sebabnya kalian tidak diberkati. Nah, ini hal dari semua gitu. Kita disuruh Tuhan bekerja bagus. Tapi apa kita memulai hari dengan Tuhan? Kita langsung main bangun aja tuh, mungkin kamsiacu jasu. Langsung kita jalan, ya. Pokoknya akhirnya kita satu hari itu kerja, kita puyeng, nggak laku, stres. Nah, pokoknya lahiriah, kita mengejar hal-hal lahiriah, keuntungan, ya. Pokoknya semuanya untuk keuntungan, ya. Dan kita mengabaikan ini rumah Tuhan. Karena terlalu kecapean seperti umat Israel, kesibukan, nggak ada lagi waktu. Disuruh ke Komsel, datang Komsel dong. Sorry, lagi sibuk. Bahasanya udah agak dalam tuh. Tadinya ngai, sekarang lagi sibuk. Didoakan, diberkati. Dapat pekerjaan. Sorry, ngai nggak bisa Komsel. Sekarang ngai sibuk, ada pekerjaan. Jadi serba salah. Nggak dikasih kerjaan. Teriak-teriak di depan Tuhan. Tuhan kasih pekerjaan, lupa Tuhan. Jadi maunya gimana? Tuhan mau kasih banyak. Nah, baru sedikit. Baru perkara kecil nggak bisa setting, gimana Tuhan mau kasih yang besar? Ini aja kecil udah nggak ada waktu dengan Tuhan, bagaimana kalau jadi pengusaha besar? Nah, hal seperti itu
Ini semua firman Tuhan saudaraku. Jadi kita cek. Jadi kalau kita baca di situ ayatnya itu begitu keras ya. Hagai pasal 1 itu. Ya. Kamu kerja ini, kerja itu, tapi nggak ada hasil. Kumpulin tapi nggak ada hasil. Orang bahasa sekarang itu dapat duit kayak numpang aja di dalam laci, habis itu hilang lagi. Nah, mari kita selidiki masing-masing. Nggak usah nunjuk sana nunjuk sini. Jangan-jangan nih rumah Tuhan ini terbengkalai ini. Rumah rohani Tuhan. Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya. Tuhan ingin ada persembahan. Tuhan mendesak bangun, bangun, bangun. Tuhan mau memberkati. Karena Tuhan gak bisa melanggar firman-Nya. Nah ketika bangsa Israel itu mendengarkan itu, mereka dipulihkan Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita mau dipulihkan Tuhan, ya sekali lagi saya katakan, berkat Tuhan itu gak terpengaruh dengan kondisi dunia. Allah terlalu sanggup memberkati kita. Dia punya cadangan berkat itu gak habis. Melalui berkat Abraham. Galatia pasal 3. Berkat Abraham itu sampai ke bangsa-bangsa. Sampai kapan itu? Sampai Tuhan panggil kita. Jadi berkat itu gak habis. Masalahnya di mana? Mungkin kita gak taat. Hanya satu masalahnya umat Israel. Tidak taat. Tuhan suruh bangun rumah Tuhan, dia bangun yang lain. Itu masalahnya itu aja. Tidak taat. Nah, kita ini saudaraku dikatakan firman Tuhan bahwa kita ini ladang Tuhan yang harus dibangun. Kita ini bangunan Tuhan yang harus dibangun. Kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9 baca. Karena kami stop dulu sampai situ. Ya. Jadi ini para rasul berkata, ya. Kami ini itu adalah rasul-rasul. Kami ini adalah kawan sekerjanya Allah waktu itu, ya. Kamu itu menunjuk kepada umat Israel, kamu itu adalah ladang Allah, bangunan Allah yang akan digarap, dibangun jadi rumah Tuhan. Tuhan, baca seterusnya di ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Stop sampai situ dulu. Ya, jadi Paulus menyatakan, karena Paulus tahu, dia menjadi seorang ahli bangunan karena mendapat kasih karunia dari Tuhan. Jadi saudara dan saya juga dikasih kasih karunia anugerah, saudara bisa memimpin, menjadi PKS adalah kasih karunia. Amin. Kasih karunia. Kalau kita dapat kasih karunia, maka kita dijadikan saudaraku apa? Seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Ya, cakap meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus apa? Bagaimana ia harus membangun. Nah jadi saudaraku, kita nggak sembarangan gitu. Ya, nggak asal bangun begitu. Nah kalau sesuai dengan Tuhan, tadi bait Allah Salomo itu dibangun dengan begitu megah. Karena Salomo merancangnya dengan luar biasa. Ya, itulah membuat Ratu Seba jadi terheran-heran. Betapa hikmat Salomo bisa meletakkan dasar-dasarnya, kamar-kamarnya. Tetapi bait Allah yang kedua tadi, walaupun orang Israel melihat, ini nggak bagus, nggak kayak yang pertama. Tapi Tuhan bilang, ini lebih megah daripada yang Salomo bangun. Kenapa? Karena Tuhan menyertainya, karena roh Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Nah sama juga dengan kita. Kalau sesuai yang kita bangun, mungkin secara lahiriah ya orang lihat lain. Tapi kalau itu berbeda, tapi kalau itu yang Tuhan menurut Tuhan itu standarnya, karena kita melibatkan Roh Kudus, ya ini sesuai dengan. Maka kalau Roh Kudus mengatakan ini bagus, ya bagus. Amin. Nah jadi mari kita saudaraku melibatkan Roh Kudus dalam membangun
rumah Tuhan. Mulai dari diri saya dulu, diri saya dan saudara. Amin. Dan ketika kita nanti masuk membangun komunitas itu di dalam Komsel, kita membawa semangat dan api ini. Kita bawa itu. Melibatkan Roh Kudus di dalam Komsel, maka akan terbangun rumah Tuhan. Memang tidak akan sempurna. Ya, ingat tadi orang Samaria itu menentang loh. Sampai terbengkalai 16 tahun karena orang Samaria nggak setuju. Kita pun bangun rumah Tuhan itu tuh, iblis nggak setuju, nggak senang. Ini menghalangi kita bangun rumah Tuhan. Makanya kita tuh membangun hubungan dengan Tuhan itu begitu sulitnya. Ada aja halangan gitu. Iya. Sekarang ini halangan-halangannya itu enggak secara fisik lagi. Iblis di situ. Awas enggak. Dia pakai secara halus. Kita mungkin pengen berdoa. Tiba-tiba diingatkan, ada drama drakor. Iya. Drakor. Iya, itu Samaria itu. Oh iya, ntar deh ada drakor. Habis drakor apa lagi? Selesai waktu, habis waktu, tinggal malam nanti lapor, kamsiacu jasu, nggak emo soimu. Udah, langsung main soimu, dan bangun besok pagi. Lewat deh itu. Nah jadi, tanpa kita sadar, Samaria ini ngalangin kita. Masuk ke dalam Komsel, wah di sana lebih banyak lagi Samaria. Gitu. Menghalangi kita gitu. Ada aja Samaria di situ. Nah, tapi kalau orang itu sudah terbangun, ya, membangun manusia rohnya secara pribadi karena dimulai dari saya, dia masuk dalam komunitas itu, saudaraku, dia akan tetap seperti yang dia sendiri dengan Tuhan. Dia masuk situ akan bisa disusun dengan rapi, menjadi berkat. Amin. Enggak jadi batu sandungan lah kita di situ. Karena apa? Karena kita sudah membakar korban mesbah. Ada mesbah kita secara pribadi dengan Tuhan. Masuk ke situ jadi berkat di Komsel. Amin. Nah harusnya di situ kita saling memberkati. Ya, bukan kata Kak Idilio, datang ngisap itu. Kenapa sekarang PKS itu pada loyo semua? Karena diisap. Iya, diisap gitu. Kehabisan darah kasihan, kehabisan tenaga. Kalau kita digambarkan Dracula, itu PKS itu dihisap darahnya. Habislah darahnya, makanya 3L, lemas, letih, lesu. Tambah loyo itu. Terakhir lunglai. Iya, mami soeng, ngai angkat tangan. Cari orang lain. Nggak sanggup ini, Dracula semua. Ini bahasanya Pak Dilio kita pinjam. Nah, jadi saudaraku, Tuhan maunya kita itu bangun rumah itu sama-sama. Amin. Jadi kita datang ke situ membangun rumah Tuhan. Jadi kita menjadi berkat itu. Maka rumah itu tersusun rapi. Maka di situ ya sebagai Paulus mengatakan, karena kasih karunia Tuhan aku meletakkan dasar dan orang lain membangunnya. Nah, jadi Paulus mengatakan ketika waktu itu umat Israel itu berantem. Saya golongan Paulus. Mungkin kalau sekarang ini nih, kita gambar sekarang ini. Wah, saya golongan Mami Soeng. Saya golongan Babe. Saya golongan Hendijo. Wah, masing-masing gitu. Berantamlah. Saya golongannya ya si Alung. Berantem deh itu. Nah, hanya Paulus bilang begini nih. Aku meletakkan dasar, orang yang membangunnya. Gitu. Paulus mengatakan begini. Semua dapat upah. Bukan yang penting siapa bangun, siapa yang menyiram. Enggak penting kata Paulus. Itu bukan yang utama. Yang membangun, yang menyiram, yang menanam, yang menyiram, sama-sama dapat upah. Tapi bukan itu utamanya. Yang terpenting siapa yang kasih pertumbuhan? Siapa? Tuhan. Kalau begitu kan aman. Aman itu. Enggak lihat lagi PKS-nya begitu. Itu. Nah, jadi kalau PKS yang letile suloyo itu ya minta kasih karunia Tuhan.
Supaya Tuhan kasih keahlian. Ya. Kasih darah Yesus. Hisap darah Yesus. Jangan darah saya dihisap. Ya, ini penting saudaraku. Kalau kita nangkap ini, ya. Kenapa Tuhan begitu serius ya? Jadi dari perjanjian lama dan perjanjian baru, intinya itu Tuhan sangat serius tentang rumah Tuhan. Nah, jadi mari kita semakin sadar Bapak Ibu, kita bersyukur. Benar-benar saya katakan, kita bersyukur kita ada di tempat yang tepat. Amin. Saya pun hamba Tuhan, walaupun saya hamba Tuhan, dulu saya dari gereja yang tidak ada komunitas, saya katakan waduh, benar-benar beruntung sekali saya. Saya ada di gereja yang melakukan visi misi kerajaan Allah. Dulu saudaraku kita kan dulu, ya, cuma kita gereja hari Minggu, 2 jam, dikurangilah. Kita datang cuma maunya firman Tuhan. Kurang lagi 1 jam. Kemudian kita orang timur ini biasa terlambat. Nah, jadi tinggal ada yang datang, lebih celakanya lagi, ada yang datang nungguin berkat Tuhan. Ya ada loh saudaraku. Dia udah tahu itu. Sekian menit lagi turun berkat. Itu. Nah kita mau belajar ya. Saya katakan saya salut dengan orang Korea. Begitu benar-benar disiplinnya itu luar biasa. Ya, jadi dulu ya itu Tuhan makluminlah kita karena kita kan terlambat, kita kan baru cari gereja tuh Cheonggi. Kami itu tinggal jauh gitu. Ya, jadi kita cari, kita naik taksi pun kita nggak mau naik MRT karena kita pasti jauh ini terlambat. Itu pun kita terlambat. Kita sampai di sana kita pikir sedang ibadah, enggak tahunya sedang firman Tuhan. Dan dari pintu gerbang sampai ke lift ke atas itu mungkin ada sekitar 60-70 meter dari sini ke pos depan. Itu akhirnya perempuan loh, malu saya. Karena disuruhkan silakan Pak cepat, kita akan jalan cepat. Disuruh lari, karena kita nggak lari, dia lari. Jadi kita mau tidak mau ikutin lari. Kosong sampai di atas, udah firman Tuhan. Udah gitu, ketua banget orang Indonesia di situ. Kalau ada yang main HP, pegang HP, itu orang Indonesia pasti. Pasti orang Indonesia. Di sana nggak ada yang pegang HP. Ibadah sampai selesai nggak ada yang pegang HP. Saya lihatin semua, itu jemaat ribuan loh. Ya saya bilang Tuhan, ya kami orang Indonesia. Saya pikir kapan lagi datang sini sekali doang. Saya foto-foto lah, itu pun ditegur loh. Ditegur. Please silent. Itu suruh silent gitu, maksudnya suruh itu. Saya bilang Tuhan, maaf Tuhan ngertilah saya sekali dong datang ke sini Tuhan. Bisa foto-foto itu, cara ibadahnya benar-benar rapi. Dan ketika selesai ibadah, itu mereka keluar teratur, pintunya masuk lain, pintu keluar lain. Begitu keluar saudaraku, udah keluar, udah puas ibadah. Di pintu gerbangnya itu, dibawa nanti, itu asalnya mungkin ada 50 orang. Itu nyanyiin kita. Kita dihantar keluar dari gereja, dinyanyiin lagi lagu rohani. Wah saya merinding banget. Di luar itu ada makan-makan itu, suruh makan-makan di situ tuh, dinyanyiin juga. Wih mengerikan. Dan turun ke bawah, pikir udah bubar semua nih. 50 meter kurang lebih itu pinggir sungai Ham itu yang terbesar di Korea. Itu udah lapangan. Saudara usah kaget, saudara gak percaya, ke sana deh. Gak pulang ke rumah, langsung komsel. Bayangin habis gereja komsel, itu orang itu kayak semut. Jadi komsel masing-masing itu katakan komselnya Alung itu. Udah duduk satu tikar, ada panci, ada kompor situ. Sambil makan, ya, sambil masak, makan sambil komsel. Hari Minggu loh. Enggak langsung, dan mungkin gak mau pulang. Mungkin sore baru pulang gitu. Nah itu benar-benar mereka tuh menghormati. Makanya mereka diberkati Tuhan. Iya. Nah itu benar-benar bangun rumah Tuhan itu. Dan mereka tuh umpamanya hari biasa itu.
Hari biasa kita ketemu nih, ya katakanlah saya dengan Alung satu komsel. Tiba-tiba ketemu di jalan itu, komsel lagi saudaraku, komsel dulu. Katakanlah bertiga, komsel, ya komsel lagi itu, duduk. Karena di sana baguslah taman-tamannya, duduk tuh komsel dulu, baru pergi. Wih, merinding saya gitu. Jadi umpamanya ibadah jam 6 pagi, mereka tuh udah standby paling lat 5:30, antri. Begitu nanti 5 menit lagi mau selesai ibadah, nanti ibadah selanjutnya itu udah antri, ribuan orang antri di depan pintu. Yang dulu datang di depan. Begitu keluar semua, kosong, kayak semut, masuk semua. Enggak ada yang terlambat saudaraku. Sebab ini benar-benar bangun rumah Tuhan. Makanya mereka itu diberkati luar biasa. Amin. Mari saudaraku, kita mau tangkap ya visi Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Nah, saya katakan saya bersyukur banget dengan kita di gereja yang Tuhan kasih visi misi ini, dan saya percaya kalau kita ditanya satu persatu, kita akan menjawab kita berkata, saya sangat terberkati. Amin. Iya, banyak keselamatan yang terjadi, diselamatkan dari komsel ini yang udah hopeless gitu, udah putus asa, mau bunuh diri karena ada komunitas, enggak jadi. Karena ada kekuatan. Nah, mari kita mau sadar, kita mau sungguh-sungguh lagi saudaraku. Ya. Nah, kegagalan Petrus pada saat itu saudaraku, kenapa dia mengalami banyak kegagalan? Karena Petrus ini adalah salah satu murid dari 12 murid itu, ya orang yang cenderung bertindak tergesa-gesa, tanpa terencana. Kita melihat saudaraku, karena waktu itu Petrus itu tidak mengadakan Roh Kudus. Lihat kata-katanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Itu Matius 26, Lukas 22. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan Engkau. Selanjutnya Markus 14, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tak akan menyangkal Engkau. Yohanes 31, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wah, kata-kata ini serius loh saudaraku. Serius, Petrus enggak main-main. Buktinya ketika Yesus ditangkap, dia potong telinga Malkus. Tapi saudaraku, nah terakhir ketika Yesus dibawa ke rumah Pilatus, saudaraku, hanya dia satu-satunya murid, yang lain udah kabur semua. Dia ikut sampai duduk di situ. Karena pengen lihat Yesus ini endingnya bagaimana. Tapi saudaraku, akhirnya apa yang dikatakan, mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal itu Yesus. Aku tidak kenal. Bayangkan saudaraku. Kenapa? Karena selama ini Petrus lebih mempercayai logikanya, pikirannya daripada Tuhan dan firman-Nya. Petrus memiliki kesombongan rohani. Dia merasa dirinya lebih kuat dari 11 murid yang lain. Ya, Yohanes 18. Petrus tidak menyadari siapa sesungguhnya yang sedang dia lawan. Peperangan rohani. Efesus pasal 6. Petrus mengandalkan kekuatan manusia itu dirinya. Inilah kegagalan daripada Paulus. Nah, ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus Allah, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dulu dia menyangkal Yesus, sekarang apa? Dia bilang, saya disalib terbalik. Saya enggak layak disalib seperti Yesus. Kepala saya dibawa, kakinya di atas. Ketika dipimpin Roh Kudus. Amin. Dan biarlah kiranya malam hari ini firman ini mengingatkan kita pulang merenungkan, kita mau bangun ya rumah Tuhan dari saya, kita bangun rumah Tuhan dari 2-3 orang komsel kita bersama dengan sang pemilik rumah, yaitu Roh Kudus. Amin.